Halo guys, perkenalkan nama saya Taufik Nugraha. Di video ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Mana ya rekan sayanya? Hai, nama aku Rianu Fitri. Di video kali ini kita akan bahas mengenai budaya organisasi, di mana nanti akan dijelaskan apa itu budaya organisasi, manfaat, serta apa pentingnya budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntutan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Jadi bisa disebut juga bahwa budaya organisasi ini adalah identitas bagi suatu organisasi. Next, mengenai teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yakni tindakan rutinitas dan percakapan serta makan yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Pertama, asumsi terhadap nilai organisasi. Anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan persamaan yang sama mengenai realitas organisasi, sehingga pemahaman mereka mengenai nilai-nilai organisasi lebih baik. Asumsi teori budaya organisasi ini mengacu pada nilai organisasi yang merupakan standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah budaya. Yang kedua, asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Saat orang bisa memahami simbol tersebut, maka seseorang bisa bertindak berdasarkan budaya organisasinya. Kemudian yang terakhir, asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Setiap perusahaan pasti memiliki budaya organisasi yang bervariasi dan interpretasi tindakannya juga beragam. Karena setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Setiap individu dalam organisasi tersebut juga menafsirkan budaya organisasinya secara berbeda. Tapi perbedaan budaya dalam organisasi justru seringkali menjadi kekuatan dari organisasi tersebut. Fungsi budaya organisasi. Pemimpin sebuah organisasi memiliki peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Banyak pemimpin yang menggunakan teori budaya untuk diterapkan di perusahaannya. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari sesuatu. Misalnya, suatu organisasi sangat menekankan budaya kedisiplinan, maka anggotanya akan memiliki identitas bahwa mereka kumpulan orang-orang yang disiplin. Yang kedua, alat untuk mengorganisir. Fungsi budaya organisasi. Yang kedua, yaitu sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya, mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk satu kesatuan. Nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa menjadi batasan-batasan yang harus dipahami dan dipatuhi semua anggotanya. Hal ini bisa membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksudnya, meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Karena itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar tepat mengenai tutur kata dan tingkah laku para anggotanya. Selanjutnya yaitu mengontrol perilaku. Ketiga, fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma dalam budaya organisasi bisa memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawannya. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, ataupun entitas buatan dalam hubungan dengan diri sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Kemudian, mendorong kinerja anggota. Budaya organisasi berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga budaya organisasi akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingannya pribadi. Jadi, mereka lebih sadar bahwa kepentingan bersama harus lebih diprioritaskan. Kemudian yang terakhir, menentukan tujuan organisasi.
Budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan atau tidak. Tujuannya adalah penjabaran dari visi misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis budaya organisasi. Budaya organisasi suatu kelompok akan berbeda dengan kelompok atau perusahaan lainnya. Adapun dua tipe budaya organisasi yang membuat nilai-nilai dan kebijakannya dibuat berbeda. Yang pertama, ada budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat adalah jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Setiap anggota akan merasa sangat menikmati pekerjaannya dan menganggap setiap pekerjaannya sebagai pengalaman baru dalam budaya organisasi yang kuat. Artinya, mereka akan menerima peran dan tanggung jawabnya di sebuah organisasi atau perusahaan dengan sepenuh hati atau sukarela. Yang kedua, ada budaya organisasi yang lemah. Budaya organisasi yang lemah adalah jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawabnya hanya karena rasa takut pada pimpinan. Mereka takut dengan segala macam kebijakan organisasi, sehingga mereka lebih menganggap organisasi sebagai platform untuk mencuri penghasilan. Tapi, mereka juga tidak merasa terikat dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis budaya organisasi menurut para ahli. Menurut Noe and Mondi, 1996, budaya organisasi juga terbagi menjadi dua tipe. Antara lain, yang pertama, budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif. Budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan rasa saling percaya pada bawahan atau anggota organisasi. Budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif juga memiliki sifat komunikasi yang lebih terbuka, kepemimpinan yang suportif dan perhatian, penyelesaian masalah bersama, otonomi bekerja, serta berbagai segala informasi. Yang kedua, ada budaya organisasi yang tertutup dan otokratis. Budaya organisasi yang tertutup dan otokratis ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, tetapi tidak didukung dengan rasa saling percaya. Maksudnya, pencapaian tujuan dari organisasi ini lebih dipaksakan oleh pemimpin ke anggotanya. Bahkan, budaya organisasi yang tertutup ini juga memiliki sifat kepemimpinan otokrasi yang kuat. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi memang bisa berasal dari pengalaman, tapi tidak terbentuk begitu saja. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggotanya atau karyawannya lebih inovatif dan berani mengambil resiko. Karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bebas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi. Sehingga perlu didorong untuk melakukan inovasi. Di sisi lain, seluruh anggota juga harus lebih berani mengambil risiko ketika berinovasi. Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan, mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk maupun sistem. Sedangkan risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung maupun dari kejadian yang akan datang. Yang kedua ada perhatian terhadap detail. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik perhatian pada berbagai hal lebih detail mengenai sejauh mana anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Dalam hal ini, organisasi mengharapkan para anggotanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Jadi, organisasi tidak hanya menciptakan tujuan dan harapan kinerja karyawan yang jelas, tetapi juga memiliki struktur jelas terhadap pekerjaan anggota atau karyawannya.
Yang ketiga, ada orientasi hasil. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik yang lebih fokus pada hasil daripada teknik dan proses untuk mencapai hasil tersebut. Maksudnya, perusahaan atau organisasi lebih berorientasi pada hasil atau pencapaian target karyawannya. Orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi risiko secara sistematis. Sehingga perlu memahami hubungan antara perencanaan dan hasil untuk dicapai keberhasilan organisasi. Yang keempat, ada orientasi orang. Karakteristik budaya organisasi lainnya adalah organisasi yang memberikan fokus terbesarnya pada anggota atau karyawan. Karena anggota organisasi atau karyawan perusahaan adalah aset terbesarnya. Orientasi adalah suatu proses atau upaya seorang atau kelompok dalam memahami keadaan di sekitarnya. Dalam konteks budaya organisasi, suatu organisasi bisa berorientasi pada anggotanya yang turut bergabung. Maka, manajemen biasanya mempertimbangkan efek dari hasil setiap keputusannya pada orang-orang yang bekerja dalam organisasi atau perusahaannya. Tapi, beberapa organisasi bisa mengesampingkan karakteristik budaya organisasi ini. Yang kelima, ada orientasi tim. Orientasi terhadap tim juga salah satu karakteristik budaya organisasi. Artinya, pemimpin memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan pada individu. Orientasi tim bisa diartikan sebagai kegiatan kerja yang diorganisasikan sekitar anggota organisasi, tidak hanya pada individu untuk mendukung kerjasama. Pemimpin organisasi bisa memberikan dukungan berupa komunikasi yang jelas, sikap ramah, motivasi, dan bimbingan kepada semua anggota organisasi. Yang keenam ada agresivitas. Karakteristik budaya organisasi juga termasuk agresivitas, yakni perilaku menyerang orang lain atau mengusir orang lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemaksaan diri, dan dominasi kekuasaan. Dalam budaya organisasi, agresivitas adalah suatu kondisi di mana setiap anggotanya cenderung lebih kompetitif dan agresif. Karakteristik budaya organisasi ini juga bisa diartikan sebagai adanya toleransi konflik. Budaya organisasi yang kuat akan mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik internal dengan baik, sebab organisasi tersebut memiliki toleransi terhadap konflik yang sangat tinggi. Kemudian, stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas, ataupun ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Budaya organisasi harus memiliki karakteristik stabilitas yang mana kegiatan-kegiatan organisasi lebih fokus dalam mempertahankan status quo sebagai lawan dari perkembangan. Oke guys, di sini saya akan mempromosikan kampus saya sendiri, yaitu Universitas Teknologi Digital. Di mana di Universitas Teknologi Digital ini kalian bisa mendaftar dengan beasiswa full 100% sampai lulus. Bahkan kalian juga bisa mendapatkan uang saku loh. Di Universitas Teknologi Digital ini ada beberapa program studi, yaitu program D3, akuntansi, manajemen, dan sistem informasi. Program sarjana yaitu akuntansi, manajemen, ekonomi syariah, DKP atau desain komunikasi visual, teknik industri, informatika, dan ilmu hukum. Dan program magister S2 yaitu manajemen inovasi. Program studi ini didesain dengan kurikulum yang inovatif, adaptif, dan akomodatif, sehingga lulusannya mampu menguasai perkembangan teknologi digital. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini.